Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Chandrawati dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat sebagai Peranata Komputer. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat awalnya bernama Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah atau Bapedalda. Bapedalda mulai beroperasi pada 11 Agustus tahun 1998 dengan pimpinan pertama yaitu Dr. Andes Dodo Pedata MA. Mulai 1 Januari 2017, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat resmi beroperasi dengan kantor berlokasi di Jalan Kaulehan Indah Raya nomor 6 Bandung. DLH mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, meliputi tata lingkungan, pengendalian pencemaran lingkungan, konservasi dan pengendalian perubahan iklim, serta penahatan hukum lingkungan yang menjadi kewenangan provinsi. Kemudian fungsi DLH adalah 1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah provinsi. 2. Penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah provinsi. 3. Penyelenggaraan administrasi dinas. Kemudian 4. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan dinas. Dan 5. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Visi-misi DLH sama dengan visi-misi Provinsi Jawa Barat. Visi-misi dari DLH adalah membuat Jabar menjadi istimewa. Sedangkan misi DLH yaitu mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, lalu mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis sumber daya lokal, lalu mengurangi disparitas pembangunan utara selatan dan mendorong pemerataan. Dan kemudian memperkuat transformasi birokrasi yang berorientasi terhadap pelayanan. Kepala Dinas DLH adalah Ibu Aisyah Dwi Daningsi, STMT. Untuk Sekretaris Dinas yaitu Pak Helmi Gunawan, MS PhD. Kemudian, Dinas Lingkungan Hidup memiliki 4 bidang dan 2 UPTD. Bidang-bidang yang terdapat di DLH yaitu bidang 1, bidang tata lingkungan, kemudian bidang 2 yaitu bidang pengendalian pencemaran lingkungan, bidang 3 yaitu bidang konservasi dan pengendalian perubahan iklim. Kemudian bidang 4 yaitu bidang penahatan hukum lingkungan. Kemudian UPTD yang ada di DLH yaitu UPTD pengelolaan sampah TPA atau TPST regional atau biasa disingkat PSTR, dan UPTD laboratorium lingkungan hidup atau biasa disingkat LLH. Di DLH saya bertugas sebagai peranata komputer ahli pertama di bawah unit sekretariat. Tugas yang saya lakukan adalah mengelola dan memastikan kelancaran layanan teknologi informasi di DLH, kemudian mendampingi, mengawasi, dan menguji pembangunan aplikasi di DLH, kemudian merancang dan menganalisis kebutuhan sistem informasi yang akan dikembangkan atau dioperasikan. Dengan tugas yang saya lakukan sebagai peranata komputer, saya mendukung instansi untuk mencapai tujuan dari sisi yaitu efisiensi dan efektivitas, yaitu dengan aplikasi dan sistem informasi yang dibangun membantu percepatan layanan publik dan internal. Kemudian dari sisi transparansi dan akuntabilitas, yaitu mengelola data yang baik untuk mendukung keterbukaan informasi publik, laporan kinerja, serta audit. Kemudian dari sisi pengambilan keputusan yang tepat, yaitu dengan data yang akurat dan cepat tersedia, memperkuat analisis serta kebijakan instansi. Kemudian dari sisi inovasi layanan publik, yaitu pengembangan aplikasi berbasis TIK untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Kemudian dari sisi reformasi birokrasi dan SPBE, yaitu peran peranata komputer sangat strategis dalam mewujudkan instansi berbasis digital. Agar kinerja pelaksanaan tugas sebagai peranata komputer semakin baik, langkah-langkah yang bisa dilakukan antara lain 1. Meningkatkan kompetensi digital atau digital skill dengan cara menguasai teknologi baru yang relevan dengan tugas, misalnya keamanan siber, cloud computing, data analis, AI atau big data. Kemudian mengikuti pelatihan, sertifikasi atau workshop yang mendukung profesionalisme ASN. Kemudian menerapkan continuous learning untuk selalu up to date terhadap perkembangan TIK. 2. Menginternalisasi nilai berakhlak dalam Smart ASN. Contohnya, mengutamakan kepuasan penggunaan layanan TIK, kemudian memastikan hasil kerja dapat dipertanggungjawabkan, terdokumentasi, dan sesuai standar. Kemudian, selalu meningkatkan keterampilan teknis maupun soft skill, lalu membangun kerjasama lintas unit dan tidak bekerja sendiri. Kemudian, mendukung penuh kebijakan pimpinan dan tujuan instansi. Lalu cepat menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi,
dan membangun jejaring kerja, termasuk dengan instansi lain atau komunitas digital. 3. Mendorong transformasi digital di instansi, yaitu mengembangkan aplikasi atau sistem yang mendukung SPBE atau sistem pemerintahan berbasis elektronik. Kemudian mengusulkan inovasi layanan publik berbasis TIK yang sederhana, murah, tapi efektif. 4. Membangun budaya kerja Smart ASN dengan memanfaatkan TIK untuk komunikasi dan kolaborasi, misalnya e-office atau aplikasi kolaborasi. Kemudian menjadi teladan penggunaan teknologi yang efektif dan etis. Kemudian mendorong budaya kerja digital seperti paperless, efisien, dan ramah lingkungan.